Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ucap syukur saudara ya. Kita beribadah itu bukan melihat jumlah, bukan melihat acara atau melihat orang saudara ya. Kita beribadah karena kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita saudara. Itu esensi ibadah kita saudara ya. Dan orang-orang yang mau beribadah, mengutamakan ibadah, saya percaya hidupnya, masa depannya akan berubah. Sore hari ini saudara kita akan belajar sebuah firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya begitu keras saudara ya. Bahwa kita ini tidak boleh menjadi hanya pendengar saja. Tapi kita harus menjadi pelaku firman. Karena itu saya berikan judul pelaku atau pendengar firman Tuhan. Bisa dibuka PowerPoint-nya, judulnya saja yang pertama. Nanti setelah itu baru gambar saudara ya. Pendengar versus pelaku firman Tuhan. Kita akan baca sebagai ayat penuntun kita di dalam Yakobus 1 ayat 22. Saya ajak saudara untuk membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-25. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-25. Saya berdoa firman Tuhan yang ditangkap dengan sungguh-sungguh dan mau dilakukan, hidup orang tersebut akan berubah. Ayat 22 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Sekali lagi, ayat 22 Yakobus 1, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Lihat, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, kita sore hari ini mau belajar sebuah firman Tuhan yang mungkin cukup sederhana saudara ya, pendengar atau pelaku. Saudara, karena itu kenapa saudara ya? Banyak orang yang datang ke gereja, sama-sama ibadah, sama-sama dengar firman Tuhan, sama-sama melayani, tapi kenapa berkatnya tidak sama? Hidupnya tidak sama, pekerjaannya tidak sama, keuangannya tidak sama. Loh, orang itu sama-sama ke gereja melayani, sama-sama saya ibadah juga, tetapi kok orang itu susah? Tapi satu sisi si B ini kok lebih diberkati daripada si A? Toh semua sama-sama melayani. Permasalahannya si A dan si B, apakah dia pendengar saja atau dia ini pendengar dan pelaku? Sebelum kita masuk saudara ya, ketika di mobil saya diingatkan sebuah gambar seorang influencer saudara ya. Bisa dibuka gambarnya. Saudara, influencer ini tadinya beratnya itu 140 kilo something saudara ya. Berat badannya 140 kilo something. Oleh karena berat badan ini saudara, pacarnya ngomel, mamanya ngomel, saudara. Kamu tuh perempuan kok badannya gendut seperti ini, gimana? Lihat lenganmu, sepirmu, samsamu, waduh. Saudara, dia sering mendengar hal seperti itu. Tapi dia tidak melakukan apa-apa saudara. Sama orang tuanya dikasih, ini loh program diet, ini loh dikasih link YouTube ini loh, bagaimana cara menguruskan lengan, menguruskan ini, diet yang teratur. Saudara, dia dengar, dia tahu.
Tapi tidak dilakukan. Pola makannya tidak dirubah. Malam makan saudara begitu banyak. Jam makannya tidak diatur, jam tidurnya tidak diatur. Tidak ada olahraga saudara. Tidak ada perubahan. Padahal dia dengar saudara. Mengenai diet, nanti kalau kamu diet, terus habis itu intermittent fasting, over meal segala macam. Dikasih semua saudara. Sampai akhirnya pacarnya gemes saudara, diputus sama pacarnya saudara. Lah, setelah diputus stres saudara. Setelah stres baru dia yang apa dia dengar, yang dia tahu mengenai diet, mengenai jaga makan, dia lakukan. Setelah dia lakukan saudara, oleh berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setengah tahun. Lihat saudara, badannya tadi lengannya yang begitu gendut saudara, itu mulai berangsur-angsur turun. Mulai saudara, looknya, image-nya, mukanya, badannya berubah. Jadi lebih bagus, nafasnya jadi pernafasannya lebih bagus. Karena apa saudara? Karena dia mulai melakukan program diet. Mulai dia menjaga makanannya. Oh ini makanan yang berlemak, aku tidak mau makan. Oh ini sudah jam kelebihan makan, aku tidak mau makan. Bentuk badannya berubah. Nasibnya berubah ketika dia sudah kurus, cantik, dipanggil di mana-mana, kasih testimoni, kasih apa saudara? Kasih seminar gimana cara menguruskan badan, pundi-pundi masuk setelah dia melakukan. Saudara tahukah saudara, firman Tuhan yang kita dengar bisa merubah hidup kita. Firman Tuhan yang setiap minggu, setiap pagi, apapun bentuk firman-Nya, tentang apapun saudara, itu bisa merubah kehidupan kita, keuangan kita, masa depan kita. Jadi bukan hanya lebih bagus, tapi lebih bagus saudara. Sore hari ini kita akan belajar, saya berdoa semua daripada kita yang mendengar firman Tuhan ini bisa melakukan saudara. Karena apa saudara? Tadi dikatakan di akhirnya bahwa ketika orang itu bisa melakukan, meneliti hukum yang memerdekakan saudara. Orang itu ketika melakukan firman, hidupnya tidak akan terpenjara. Tidak akan ada yang mengikat dia. Entah dia terikat hutang, terikat mungkin pinjol, terikat mungkin dia direndahkan orang, dipojokkan orang. Tidak ada yang bisa mengikat dia. Karena hidupnya akan merdeka. Ketika orang itu meneliti, mendengar dan melakukan mengenai hukum yang bisa membuat merdeka saudara. Dan dia akan mendapat yang namanya bahagia. Sebelum kita masuk ke bahagia dulu, ke bahagia ini saudara, kita lihat saudara, satu persatu Roh Kudus tuntun saya untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Slide saya yang pertama, dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Saudara, firman Tuhan ini bukan himbauan. Firman Tuhan ini bukan pilihan opsional. Oh, kamu bisa melakukan firman, bisa mendengar firman. Jadi ada pilihan, tidak saudara. Firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan tetapi hendaklah kamu. Ada sebuah kalimat perintah, ada sebuah kalimat keharusan. Kamu hendaklah, harus melakukan firman. Saudara, pelaku firman ini bukan pilihan. Pelaku firman ini adalah sebuah perintah, sebuah keharusan. Saudara, prajurit yang berhasil, yang bisa dia naik pangkat, mungkin dari kopral, saudara, sersan sampai terus naik, saudara, sampai jenderal, adalah anak buah yang mau dengan setia melakukan perintah atasannya, saudara. Saudara, siapa yang sanggup merintah itu adalah orang yang lebih tinggi. Lah, firman Tuhan ini dikeluarkan oleh perkataan mulut Yesus sendiri. Di Yohanes juga dikatakan saudara, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu adalah firman itu sendiri, dan ketika firman itu saudara dengar saja tanpa dilakukan saudara, maka firman itu tidak akan punya kuasa untuk merubah, untuk menjadikan. Tapi ketika firman itu, perintah itu saudara, kita bisa ngerti instruksinya Tuhan. Firman ini ya, bukan ketika dengar firman, oh ini nyindir saya. Bukan saudara.
Ketika saudara dengar firman dan Roh Kudus mulai ingatkan, oh ini instruksinya, ini sinyalnya dari Tuhan. Saudara tangkap dengan sungguh-sungguh, saudara rubah, saudara lakukan, maka hidup orang itu akan berhasil. Saudara. 2 Tawari 22:13, saya akan tunjukkan kepada saudara. 2 Tawari 22 ayat 13. 2 Tawari 22 ayat yang ke 2 Tawari 22, saya akan bacakan buat saudara. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Dikatakan maka engkau akan berhasil. Ini perintah dikeluarkan Tuhan untuk orang Israel, saudara. Ketika orang Israel itu melakukan instruksinya Tuhan, perintahnya Tuhan. Kamu ya keluar dari Mesir. Kamu ya nanti ya, ini kan nanti malam itu aku akan lewatkan malaikat maut. Kamu ambil domba jantan yang belum bercela, kamu potong darahnya, kamu usap di atas pintu rumah. Saudara, mereka semua selamat. Mereka semua terbebas. Mereka semua berhasil. Ketika mereka menuruti Tuhan keluar dari Mesir, mereka dapat emas, saudara. Dapat perhiasan. Ketika perintah itu dilakukan, saudara, firman Tuhan ada jaminan mengatakan bahwa dia akan berhasil, saudara. Apapun itu entah perintahnya. Karena setiap kita ini sama Tuhan ini, di dalam dunia ini kita sedang dibentuk, saudara. Setiap kita ini punya destiny masing-masing. Saya bukan tukang masak, saudara. Ada orang-orang yang khusus bisa masak. Tapi saya punya keahlian sendiri. Dan treatmentnya itu beda-beda. Tapi Tuhan memberikan perintah dan ada orang yang mau melakukan, saudara. Janji firman Tuhannya, dia bisa menikmati yang namanya keberhasilan. Dan bukan hanya itu, saudara, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24a dikatakan barang siapa menuruti segala perintahnya huruf besar, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara lihat, ketika firman yang saudara dengar, entah itu di doa pagi, doa malam, entah itu kebaktian minggu pagi, minggu sore, oh tadi firmannya jangan sombongnya. Saudara introspeksi, oh iya aku masih sombong dalam sisi ini. Tuhan minta ampun sama Tuhan, dibereskan, dirubah. Firman itu mulai dilakukan, mulai dia rendah hati. Saudara lihat, sesimpel itu dikatakan, berarti kan orang itu menuruti perintah firman. Ketika orang itu menuruti perintah firman, sudah lihat, firman itu punya kuasa. Tiba-tiba dikatakan orang itu bisa terbawa di dalam atmosfernya, di dalam lingkungannya. Tuhan dikatakan ia diam di dalam Allah. Orang yang mau melakukan dan menuruti firman dikatakan posisi orang itu akan didrak sama Tuhan, ditarik. Sudah, karena kamu pelaku firman, sudah kamu tinggal di bagian saya. Dan dikatakan lebih dalam, Allah di dalam dia. Kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Kita pernah dengar firman Tuhan, kalau Allah di dalam kita dan kita dia di dalam kita, sudah dikatakan apa? Mintalah apa saja. Saudara lihat Adam dan Hawa, ketika dia didrak masuk di dalam lingkungannya Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, saudara. Semua dia masuk di dalam sebuah tempat yang bagus. Dia boleh makan apa saja, dia boleh menikmati apa saja. Saudara, di Eden itu ada sungai kehidupan. Di Eden itu ada pohon-pohon yang buahnya begitu menarik. Dia bisa lihat, dia bisa nikmati setiap hari, dia menikmati pemandangan yang indah, saudara. Selama dia nurut firman itu, Edennya tidak hilang. Tetapi ketika firman itu dilanggar dan tidak dilakukan, dia keluar dari Allah, saudara. Dia keluar dari lingkungannya Allah, Edennya hilang, saudara. Ketika kita ada di dalam Allah, Roh Kudus pimpin saya bawa di dalam 2 Korintus, saudara, bahwa hidup kita ini adalah tempel, adalah bait, saudara. 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16 dikatakan apa, saudara? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Saudara, kita ini alatnya Tuhan.
Saudara, setiap ada perjamuan, saudara, ada peralatan yang dipakai. Ada gelas, saudara, ada loyang, saudara, ada meja. Saya pastikan, saudara, setiap kali sebelum perjamuan itu dilakukan, alat-alat itu pasti dibersihkan dulu sama Ibu Gembala. Setelah selesai pun juga pasti dibersihkan, disimpan yang rapi, karena itu alat untuk digunakan untuk sebuah seremoni yang sakral, saudara. Nah, dikatakan kita ini adalah baitnya Allah. Kita ini alatnya Tuhan. Kalau kita ini alatnya Tuhan, baitnya Tuhan, berarti kan kita miliknya Tuhan. Tuhan mau jaga hidup kita, saudara, supaya kita ini tetap bersih. Otak kita bersih, mata kita bersih, mulut kita bersih, hati kita bersih. Supaya dia bisa memakai, saudara. Saya percaya, saudara, ketika hidup kita bisa dipakai sama Tuhan, pasti bukan hal-hal yang kecil-kecil, saudara. Karena dia adalah Allah yang besar. Dikatakan di sini, karena kita bait dari Allah, kita mau hidup kita dipakai sama Tuhan, adalah orang-orang yang bisa menurut firman Allah ini. Dan ketika firman Allah kita turuti, saudara, dikatakan aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Saudara, terjemahan Indonesianya diam bersama, berarti kan ada di dekat Tuhan. Tapi Inggrisnya lebih menarik, saudara. Inggrisnya dikatakan I will dwell in them. Kalau Indonesianya mengatakan aku akan diam bersama dengan mereka, bukan di dalam mereka. Inggrisnya, King James-nya mengatakan I will dwell in them. Aku akan diam di dalam dia dan aku akan berjalan di dalam dia. Berarti, saudara, kalau kita ini bait Allah, kita jaga hidup kita, mulut kita, perkataan kita, perilaku karakter kita, reaksi kita sesuai dengan firman, dikatakan I will dwell in them. Berarti di dalam kita ada Yesusnya. Setiap pergerakan kita ada Yesusnya. Saudara, ada seorang dari bisa disebut nabi, saudara, dari India, saudara. Dia merenungkan ayat ini. Maksudnya apa, Tuhan? Dia tanya sama Roh Kudus. I will dwell in them. Kamu tinggal di dalam badan saya. Badanku ini sebesar apa, Tuhan? Kamu tinggalnya gimana? Saudara, dia tanya sama Roh Kudus. Terus dikatakan walk in them, berjalan di dalam aku. Ya, apa caranya kamu gerak, Tuhan, jalan? Tubuhku kan cuma segini. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus malam, saudara, datang dan dikasih penjelasan, mata rohaninya dibuka dari perut sisi kiri sampai perut sisi kanan ini, saudara. Ditunjukkan sama Roh Kudus, kamu lihat mata rohanimu. Ada sebuah tempat yang begitu besar, begitu luas. Dan isinya tempat itu, saudara, banyak tanaman buah-buahan yang segar, yang subur, saudara. Ditanya, saudara, ini apa? Ini apa? Tempat yang begitu luas. Dan ada sebuah langkah kaki, baju putih. Tuhan sedang berjalan, tersenyum di tempat itu. Terus ditanya, loh ini apa? Selama ini kamu melakukan firman, kamu nuruti maunya Tuhan. Berarti kamu jaga baitmu, kamu jaga hidupmu. Ketika kamu jaga hidup dan baitmu, yang di dalam sini bersih, nyaman, besar, luas, subur. Dia mau tinggal di dalam kamu. Dan ketika Tuhan sudah tinggal di sini, di dalam hidupnya orang itu, saudara, dia jalan. Berarti kalau ada Tuhan di dalam dia, perjalanan dia kemana, perkataan dia mau ngomong apa sama siapa saja, itu yang ngatur, yang ngedrive itu Tuhan. Karena tidak salah, saudara. Orang ini, saudara, ketika dia cuma wawancara sedikit, saudara, di televisi, hanya sekedar 5-10 menit, saudara. Dia doakan, saudara. Dia berdoa. Tiba-tiba setelah berdoa, banyak kesaksian. Bayi yang tadinya mati langsung bangkit. Karena ada kuasa. Kuasa itu diperoleh dari mana? Karena ada Tuhan di dalam dia. Dan yang memimpin perkataannya itu Tuhan. Yang menggerakkan mulutnya itu Tuhan. Yang menggerakkan tangannya itu Tuhan. Jadi lihat, saudara, begitu dalam ketika kita bisa melakukan firman dan kita jaga ini bait kita, mulut kita,
Hidup kita ini sudah dikatakan I will dwell in them. I will walk in them. Ada Tuhan yang tinggal dalam kita, berjalan bersama kita. Saudara, setelah saudara bertobat, saudara percaya sama Yesus, saudara boleh minum perjamuan tubuh dan darah Yesus. Tahukah saudara, di dalam alam roh itu saudara, saya belajar dari orang ini, dia orang India saudara ya. Dia dibawa sama Tuhan, ketika orang itu sudah percaya sama Tuhan, dia minum tubuh dan darah Kristus. Ada sebuah transformasi, yang tadinya dia bilang, hidup orang itu sebelum percaya Tuhan, yang dia lakukan, yang dia perkatakan, itu diderak oleh kemanusiaannya. Dia adalah bait tabernacle of man, bukan tabernacle of God. Jadi yang dilakukan, yang dipikir, yang diperkatakan itu cuma daging. Tapi ketika sudah dibaptis, percaya Tuhan, minum tubuh dan darah Kristus, kemahnya itu berubah. Menjadi kemahnya Tuhan. Dan setelah jadi kemahnya Tuhan, Tuhan bisa tinggal di dalam, Tuhan bisa berjalan di dalam. Dan ketika saya renungkan, coba kamu pikir, Tuhan itu siapa? Raja. Di atas segala raja. Yang punya surga siapa? Tuhan. Yang punya segala macam harta benda di bumi dan di surga siapa? Tuhan. Yang punya tentara malaikat siapa? Tuhan. Ketika Tuhan, pribadi Tuhan itu tinggal di dalam kamu, kira-kira semuanya itu, tentaranya, malaikatnya, berkatnya, musisatnya, surganya, Edennya, itu juga ada menyertai kamu. Simpelnya saja saudara. Saudara, ketika saudara dekat dengan Bapak Gembala, yang dimana diberkati beras banyak, saudara tidak perlu susah-susah. Ketika kita dekat tanpa diminta, saudara. Dekat tiba-tiba ingat, diingatkan Tuhan Bapak Gembala, orang itu butuh beras. Karena dekat dengan Bapak Gembala, punya hubungan, tinggal gampang, saudara, beras yang dia punya di gudangnya dia, tinggal diambil, dikasih. Nah, kasih. Karena kita dekat dengan beliau dan kita ini adalah jemaat yang tiap hari, tiap minggu digembalakan saudara. Ikan-ikan yang dia punya bisa lewat masuk ke tangan kita saudara. Karena kita punya hubungan. Bayangkan Tuhan yang punya surga, yang punya keajaiban itu ada di dalam saudara. Surganya, kekuatannya, kuasanya itu pasti menyertai dia. Dan ketika menyertai Tuhan, dan Tuhan itu dekat dengan kita, harusnya saudara, hidup ini kita tidak perlu khawatir. Hidup ini tidak perlu terlalu susah. Soal keuangan, kesehatan, apapun, kita sudah punya yang paling besar, Tuhan kita. Saudara, di dalam Lukas 17 ayat 21, dikatakan apa? Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, di antara saudara dan saya, di antara orang yang mau melakukan firman, di antara orang yang mau melakukan perintah Tuhan, di antara orang yang mau melakukan firman Tuhan. Dan ketika firman dilakukan, dia jaga hidupnya sebagai bait, Tuhan tinggal di dalam dia, berjalan di dalam dia, dan kerajaannya dikatakan ada di antara dia. Saudara tidak sembarangan loh, saudara mau masuk istana negara, saudara. Harus ada protokolnya, harus ada janjian dulu. Tidak sembarangan mau masuk pagernya pun tidak bisa. Ketika kerajaan Allah ada di dalam kita, Tuhan ada di dalam kita, tidak ada satu orang pun berani jamah kita. Termasuk sakit penyakit, termasuk mungkin orang mau menjahati kita. Saudara, kita di cover. Ada malaikat Allah melindungi kita. Entah itu bencana alam, entah itu resesi ekonomi, tidak akan berani. Kerajaan Allah, kerajaan surga tidak mengenal resesi ekonomi. Kerajaan surga tidak mengenal yang namanya bencana alam mega yang besar itu, saudara. Tidak mengenal itu semua. Ketika itu ada di dalam kita, saudara, bersama dengan kita, saudara. Kalau bahasa Surabaya, wis aman-aman,
Saudara mau jalan kemana, dunia mau berubah seperti apa. Tidak perlu pusing, saudara. Dan bahkan ada sebuah janji, Yohanes 15 ayat 7, Tuhan ada di dalam kita. Jikalau kamu mengasihi aku dan kamu jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, ada jaminan kamu pasti menerima. Orang Tuhan sudah ada di dalam kita. Orang Gwen anak saya ini sudah ada di dalam masuk kamar saya. Pak, minta jeruk ya. Saudara, jeruk saya dapat dari Bapak Gembala manis. Ketika diminta sama anak saya, dia sudah masuk, dia sudah dekat sama saya, dia sudah ada di kamar. Biarpun jeruk itu sudah saya kupas, siap saya makan, saudara. Ketika diminta sama anak saya yang dekat, saya kasih, saudara. Karena dia dekat. Begitu juga dengan saudara. Ketika hidup saudara dekat dengan Tuhan, bukan hanya sekedar dekat secara lip service, saudara. Benar-benar kita tahu maunya Tuhan. Benar-benar kita melakukan, menjalankan semua yang dikatakan dia, saudara. Saudara tidak usah minta. Saudara batin saja. Itu barang, itu permintaan saudara. Dengan sendirinya, pluk datang, saudara. Loh, ini. Berapa kali saya saksikan, saudara. Hanya untuk sekedar meja TV saja, saudara. Bisa datang sendiri, saudara. Meja yang dulu saya mau beli harganya hampir puluhan juta. Saya tidak beli-beli, saudara. Tiba-tiba salesnya yang telepon saya, Pak, ini ada undian, bukan undian, ada promo terakhir, Pak. Cuma 3 juta. Kenapa kok dia ingat saya? Loh, kamu kok ingat saya? Kan pembelimu banyak. Iya, enggak tahu Pak, tadi tak broadcast ke kamu Pak. Ya sudah, langsung saya tutup. Barangnya bagus sudah. Saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Enggak perlu minta, saudara. Batin saja, Tuhan pasti kasih. Dan bukan hanya itu, saudara. Sebuah tolok ukur di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 mengatakan, kalau kita ini dikatakan, kamu percaya Tuhan enggak? Oh, percaya. Kamu mengasihi Tuhan enggak? Oh, mengasihi. Tolok ukurnya mengasihi Tuhan, saudara, dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Bukan hanya 1. Perintahnya ada 10. Tuhan, yang 5 bisa, yang 5 aku enggak bisa. Enggak bisa. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita buktinya kita melakukan menuruti segala perintahnya. Dan ada janji lagi, ketika segala perintah Tuhan kita lakukan, lihat, dari pihak Tuhan, dia belani, saudara, dari bahasa, dengan bahasa sekarang, saudara, ketika kita melakukan setiap perintah Tuhan, yang kecil, yang menengah, yang besar, kita lakukan semua, yang sulit, yang mungkin tidak mungkin. Wah, ini kegedean Tuhan, ini aku mau suruh gini, ini kebesaran Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang kebesaran. Wah, Tuhan, ini sulit, aku tidak punya. Aku tidak tanya kamu punya atau tidak punya, kamu mau atau tidak, aku mau. Kalau aku punya. Saudara, ada orang, dia tadinya itu tidak percaya sama Tuhan. Saya dengar kesaksiannya, saudara. Dia tidak percaya sama Tuhan, tiba-tiba dia dengar sebuah lagu, dia percaya, dan dia minta dibaptis. Dan ketika dia minta dibaptis, dia mau dibaptis sama pendeta yang benar-benar pendeta, saudara. Dia cari pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Gak cocok aku. Pendeta kok lenje-lenje, maksudnya pendeta kok kok kurang kuat, kurang gereng gitu. Tiba-tiba dia lihat sebuah siaran TV, ada pendeta perempuan, galak, saudara. Wah, ini aku mau ke tempat orang ini. Saudara, belum kenal sama pendeta galak ini, saudara. Perempuan, saudara, di Jakarta. Dia baru masuk ke gerejanya, saudara. Langsung dapat suara kencang. Kalau kamu mau dibaptis sama pendeta ini, kamu harus beri 100 juta. Suara itu kencang. Baru masuk langkah 1 kaki, saudara. Kamu kasih 100 juta. Pendeta ini tidak minta, belum kenal, saudara. Belum ketemu, baru nginjak pintu gerbang saja. Saudara, tiba-tiba dia ngomong, aku udah punya duit. Aku enggak tanya kamu punya duit atau enggak. Kamu mau? Aku mau kalau aku punya.
Dia sembahyang. Tuhan, aku mau berkati gereja ini 100 juta. Kalau ada uangnya. Saudara, setelah dia selesai sembahyang, tidak lama teleponnya itu berdering. Saudara. Orang yang hutang sama dia puluhan tahun, saudara, dia sampai lupa. Tiba-tiba telepon, Pak, sorry ya, tak bayar hutangmu. Dibayar, saudara, kurang. Setelah selesai, ditelepon lagi, saudara, ada orang yang telepon. Ada beberapa tagihan yang belum cair. Pak, ini tak bayar. Hari itu juga, di tempat gereja itu juga. Sama Tuhan dilebihkan uangnya, bukan 100, 150. Sudah toh? 100 dikasih. Saudara, kalau ketika kita mau jalan bersama Tuhan, bukan dilihat sukar besarnya, tinggal kita mau atau enggak. Ketika kita mau, jalan itu sama Tuhan akan dibuka, saudara. Nasib orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan, itu pasti nasibnya akan diberkati. Tapi sebaliknya, nasib orang-orang yang tidak mau menaati perintah. Tuhan bilang sama Saul, itu orang bunuh semua. Rajanya, perempuannya, lo Tuhan, sakno lo ini sih ada bayi. Perintahnya Tuhan jelas. Bunuh semua, tidak ada yang tersisa. Oh, kelihatannya kok Tuhan jahat? Tidak, so, zaman perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Saul tidak nurut perintah. Disisakan rajanya tidak dibunuh, perempuannya tidak dibunuh, hewannya yang gemuk-gemuk tidak dibunuh. Dengan alasan kan ini nanti bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Orang yang tidak taat perintah Tuhan walaupun itu kecil. Lihat saudara. Mazmur 49 ayat 13 sampai 14. Mazmur 49 ayat 13 sampai 14. Biarpun Saul itu raja, biarpun dia ini kaya, biarpun dia berkuasa, hidupnya gilang gemilang, tetapi ketika dia tidak bisa melakukan firman, tidak nurut instruksinya, perintahnya Tuhan. Lihat saudara, dikatakan apa? Dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamadengankan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Oh, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Pak Herman ngomong apapun, yang penting aku ngene yo ngene. Firmannya Tuhan apapun, yang penting aku gini ya gini. Saudara lihat, Saul itu sudah dikasih tahu perintahnya jelas, bunuh semua. Biarpun dia raja, biarpun dia berkuasa. Lihat firman Tuhan mengatakan tidak dapat bertahan. Kalau yang kita lakukan hanya kemauan kita sendiri, kalau yang kita perkatakan hanya perkataan kita sendiri, saudara sekuat apapun, sekaya apapun, seberkuasa apapun, tidak akan bertahan. Disamadengankan dengan apa? Seperti domba. Tapi yang apa? Yang meluncur ke dunia orang mati. Betul, dia setia. Betul, Saul melakukan perintah Tuhan. Basmian ini dibasmi, tapi tidak semua. Perintah itu, instruksinya itu dilakukan cuma 50%. Tidak dilakukan 100%. Betul, domba beribadah setia, tapi masih ada dosa, tapi masih ada tegar tengkuknya, tapi masih ada ngeyelnya, tapi masih ada A, B, C, D, C sampai Z-nya. Saya dikatakan seperti domba, tapi yang meluncur dalam dunia orang mati. Betul, dia domba yang bisa digembalakan, tapi karena maunya sendiri, yang jadi gembalanya dikatakan adalah digembalakan maut. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Jadi domba-domba yang namanya domba itu kan harusnya dia tidak nanduk, saudara ya. Yang nanduk itu cuma kambing. Berarti kan bagus, sudah domba, sudah setia, sudah melayani, tidak nanduk. Tapi yang dilakukan maunya sendiri. Dikatakan turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Saudara, ayat ini kita belajar tadi dikatakan, tetapi
hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Saudara, mendengar itu salah atau benar? Slide saya yang kedua bisa dibuka. Saya cuma 3 slide, saudara ya. Saudara, saya baca dalam terjemahan The Message, saudara. Yakobus 1 ayat 22 itu terjemahan The Message-nya mengatakan, jangan bodohi diri dengan berpikir kamu pendengar, padahal kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya membiarkan firman Tuhan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Betul dia ada di gereja, betul dia seolah dengar firman, tapi kita tidak tahu firman itu ketika didengar, sungguh-sungguh didengar, sampai masuk ke telinga, disimpan dalam hati, pulang dilakukan hanya sekedar lewat, saudara. The Message mengatakan, jangan kamu bodoh lah, kamu dengar firman, tapi firman itu kamu biarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tanpa kamu lakukan, tanpa kamu renungkan, tanpa kamu hayati. Bertindaklah berdasarkan dengan apa yang kita dengar, terutama firman Tuhan. Anak Tuhan harus bisa 4M, saudara. M yang pertama itu mendengar firman. M yang kedua itu mengenali suara Tuhan. M yang ketiga mengerti firman. M yang keempat melakukan firman. Kenapa, saudara? Harus dengar firman, kenal firman, mengerti firman, melakukan firman. Kenapa, saudara? Kenapa kok harus firman Tuhan? Saudara, jawabannya ada di dalam Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kita sering dengar, saudara, ayat ini. Dan ada lagunya, saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, pelita itu apa? Pelita itu adalah lampu, saudara, dengan bahan bakar minyak. Jadi ketika kita dengar firman, kita mengenali suara Tuhan, suara firman itu, kita mengerti firman dan melakukan firman itu jadi sebuah pelita, sebuah penerang bagi kaki, saudara. Kenapa kok bukan bagi tangan? Kenapa kok bukan bagi mata? Kan pelita itu kan harusnya berhubungan dengan mata, saudara. Tapi ayat ini mengatakan firman itu pelita bagi kaki. Kaki untuk apa, saudara? Kaki untuk berjalan. Kita mau ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Kita mau pilih ibadah atau kita pilih pesta. Kita mau pilih ibadah atau kita pilih jalan-jalan. Kita mau pilih memberikan persembahan atau kita pakai untuk keperluan kita. Kita mau pilih untuk memberikan perpuluhan atau diutang dulu untuk hal-hal yang lain. Saudara, kaki itu untuk berjalan. Ketika saudara mendengar, mengenali firman, mengerti dan melakukan firman, dimanapun langkah kaki saudara berjalan, itu saudara seperti punya pelita. Pelita itu adalah alat penerang, saudara. Jadi jalan hidup orang yang ngerti firman pasti terang. Keuangan orang yang dengar firman, kenal firman, ngerti firman, lakukan firman, pasti terang. Masa depan orang yang dengar firman, lakukan firman, kenal suara Tuhan, pasti terang. Dia jalan kemanapun, pasti jadi terang. Karena itu kenapa kok harus 4M tadi? Karena firman itu punya kuasa yang besar, saudara. Pelita bagi kaki kita. Saudara ingat, saudara, kalau saudara punya pelita ini, itu menentukan saudara boleh masuk ke surga atau tidak. Ingat Liga Bis dan Liga Bo, saudara. Dia sudah menunggu. Jadi 10 gadis bijaksana, saudara, dan 10 gadis yang bodoh. Jumlahnya 10, 5, saudara. 10-10-nya sama-sama nunggu. 10-10-nya sama-sama ada melakukan perintah Tuhan. Tunggu nanti mempelai akan datang. Dia sudah nunggu loh. Dia sudah mau tebus waktu loh. Dia tidak seperti orang lain. Berarti kan dia bagus, saudara. Sudah melayani, sudah mau nunggu.
sudah punya pelita, tapi reservernya minyaknya habis. Saudara, hari-hari ini berapa banyak orang yang melayani, tapi apinya itu mulai habis. Pelayanan hanya sekedar rutinitas. Pelayanan hanya yang dikejar hanya uang. Pelayanan yang dikejar hanya popularitas. Pelayanan yang dikejar hanya kedagingan, saudara. Itu membuat minyaknya habis sehingga dia tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, saudara. Hari ini ketika saudara dengar firman, saudara bisa kenal itu suara Tuhan. Suara Tuhan yang pasti tidak jauh-jauh dengan firman. Saudara. Kalau Tuhan berbicara sama saudara atau saya, pasti pembicaranya tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Pasti sejalan dengan firman. Saudara. Firman itu seperti pelita. Bisa buka jalan yang buntu. Bisa buka pintu yang tertutup. Hanya dengan firman. 5 gadis bijaksana. Dia punya pelita, berarti dia punya firman. Dia minyaknya, cadangan minyaknya lengkap. Pintu yang tertutup itu bisa terbuka. Dia bisa masuk, saudara. Bagaimana cara dengar firman? Dengar suara Tuhan. Seringkali, gimana caranya Tuhan? Lu gak pernah ngomong, sama aku, Saudara, saya pun juga gak pernah dengar suaranya Tuhan seperti saudara dengar suara saya. Selamat malam, enggak, saudara. Bagaimana caranya bisa dengar suara Tuhan? Saudara, kita mau belajar di dalam Yohanes 10 ayat 4. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, saudara, kita harus belajar Yohanes 10 ayat 4, saudara. Dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka kenal itu suaranya. Kalau kita mau belajar dengar suara Tuhan, saudara, mau tidak mau kita harus belajar dari Yohanes 10 ayat 4. Kita mau belajar dengar suara Tuhan. Bagian yang pertama dikatakan kita harus jadi domba dulu. Jika semua dombanya, bukan semua kambingnya. Domba, saudara, tidak punya bagian tubuhnya, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang bisa dijadikan senjata untuk menyerang musuhnya. Domba hanya, istilahnya kalau bahasa Surabaya, jagakno gembalane, saudara. Karena dia punya gembala, hanya dia bertahan, berlindung kepada gembalanya. Dia tidak bisa nyerang sendiri, jalan sendiri, dia butuh gembala. Itu domba. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, yang pertama kita harus jadi domba dulu. Domba tidak pernah serang gembalanya. Domba selalu dengar suara gembalanya. Dan ketika sudah jadi domba, yang kedua kita mau dengar suara gembala, suara Tuhan, saudara. Domba itu dibawa keluar. Saudara, saya renungan ini agak lama. Domba dibawa keluar. Keluar dari mana? Alkitab tidak memberikan keterangan. Domba itu tempatnya di mana? Di kandang. Di kandang itu ketika domba sudah masuk kandang, dikunci. Kandang itu membuat domba-domba itu aman, terlindung dari musuh. Dan kadang pun di dalam kandang itu mereka dikasih makan, dikasih susu, diobati, mereka beristirahat. Berarti kandang itu adalah tempat yang nyaman. Kalau saudara mau dengar suara Tuhan, dikatakan harus dibawa keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari posisi nyaman. Supaya apa, saudara? Supaya ketika domba itu ada di dalam kandang, dia sudah tidak butuh gembala, saudara. Dia aman, pintu tertutup, makanan tersedia semua. Tapi ketika dia keluar kandang, saudara, keluar zona nyaman, seperti bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Di Mesir mereka enak, sudah ada rumah, sudah ada kegiatan, ada pekerjaan, makanan semua tersedia semua. Sampai dia bilang ada madu, ada bawang putih, segala macam. Sudah enak semua. Tapi ketika orang ada di dalam posisi wenak wae, dia tidak bisa dengar suara Tuhan. Dia harus keluar dari posisi itu. Dan ketika dia keluar dari posisi itu, dia harus taruh Tuhan di depan. Dikatakan dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Gembalanya, Yesusnya harus yang nomor 1. Yang paling depan, yang paling utama, saudara.
Saudara mau dengar suara Tuhan, saudara harus jadi domba. Saudara harus keluar dari posisi nyaman, saudara. Dan ketika saudara sudah keluar, pasti kan waduh Tuhan, ini bahaya sih. Justru itu yang Tuhan mau. Loh, berarti Tuhan mau naruh kita dalam bahaya? Bukan. Ketika kita tidak tahu langkah kita mau ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kita tidak punya pegangan, saudara, kita pasti butuh Tuhan. Kita pasti antenanya kita semuanya, Tuhan ki apa Tuhan, ke kiri apa ke kanan, aku gak iso loh Tuhan. Tapi kalau untuk melakukan hal yang sudah kita mampu, kita bisa, saudara, kita gak butuh Tuhan. Wis biasa nih kok gini. Saudara untuk mandi apakah saudara tanya Tuhan? Perlu Tuhan? Tidak perlu, tinggal ke kamar mandi, saudara ambil cebok atau pasang shower, selesai bisa mandi. Tapi kalau saudara diizinkan stroke, mau angkat kaki saja susah. Harus Tuhan tolong Tuhan, kakiku aku mau pipis. Sekarang kita mau ke kamar mandi, butuh Tuhan. Tinggal jalan masuk kamar mandi, buka celana, kencing, selesai siram keluar, duduk lagi. Seolah-olah tidak butuh Tuhan. Tapi kadang-kala saudara, dibutuhkan harus keluar dulu. Orang ini ya sudah tak kasih tahu, tidak nurut. Ditarik keluar dari zona nyaman, supaya dia kembali sama Tuhan. Dan ketika di luar itu berbicara bukan rumah, tidak ada perlindungan, tidak ada teman dekat, jauh daripada keluarga terdekat, di luar sendirian, berarti kan butuh Tuhan. Ketika kita sendirian di luar sana butuh Tuhan, kita taruh Tuhan itu di depan, nomor satu, kepentingannya Tuhan, acaranya Tuhan, pekerjaannya Tuhan harus yang nomor satu. Kalau saudara mau dengar suara Tuhan loh ya. Dan bukan hanya itu saudara, setelah harus domba dibawa keluar dari zona nyaman, berjalan di depan mereka, dan domba itu mengikuti. Sudah Tuhan ditaruh di depan, tetapi kita tidak bisa mengikuti jejaknya Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti perintahnya Tuhan. Kita ibadah, sudah betul kita utamakan Tuhan, kita melayani, tapi kita tidak mengikuti jejaknya Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa dengar suara Tuhan, saudara. Saudara sebagai contoh, saudara, kadang Tuhan tuh buat hidup kita ini sekolah untuk supaya kita belajar. Otot-otot iman kita, percaya diri kita, dan buah-buah roh kita supaya muncul. Saudara, saya sudah melayani, saya sudah menyampaikan firman, saya sudah sekolah Alkitab, dan saya punya pendirian iman yang lumayan lah pada waktu itu. Saya menikah. Wah, saya pakai ayat firman Tuhan, 2 dijadikan 1 Tuhan. Ya kan? Ya sudah. Sudahlah, tidak perlu saya susah-susah kerja jauh-jauh di Jakarta. Jauh-jauh di Bandung. Tapi sekali lagi, ketika Tuhan mau kita belajar dengar suara Tuhan. Tapi kok hati saya tidak sejahtera. Tuhan, aku percaya kok. Saya menikah sama istri saya. Kamu pasti berkati saya. Tidak perlu aku kerja jauh-jauh Tuhan, tidak. Tapi maunya Tuhan saya harus ke Bandung. Saya nggak mau. Dengan pakai ayat firman. Akhirnya seorang pendeta berdiri di sini. Dia ngomong, kalau orang disuruh ke tempat yang jauh, yang kering, di atas gunung, tidak ada yang mau. Tapi Tuhan Yesus mau. Ketika dia setelah selesai dibaptis, digiring sama Roh Kudus ke padang tempat yang jauh. Saya duduk di belakang pojok kiri, saya nangis. Wah, ini firman negor saya. Loh Tuhan, aku kan baru kawin. Belum honeymoon Tuhan. Dengar firman ini sudah. Akhirnya berat saudara. Saya timbang akhirnya. Ya wis Tuhan, memang maumu aku harus ke sana. Saudara, ke sana itu enggak enak. Bos saya cuma simple ini ya. Ini proyek asing dia kerjain jalan tolnya. Untuk belah gunung proyeknya Jokowi, sudah kamu atur accounting-nya, kamu atur pajaknya, sudah ya, dikenalin ini ya, ini staf saya, sudah, enggak tahu saya tidur di mana, harus bekerja mulai dari mana, tempat saya bekerja di mana, mandi saya di mana, makan saya di mana, wes kayak sudah diceplot di situ saja, saya enak ya. Habis itu bos saya terima duit saudara, 5.000 US buat DP, sudah lagi ya, saya tinggal dulu ya. Saya sudah tunggu kamu lama lagi dari pagi. Iya Pak, aku dari Surabaya Pak.
Habis itu transit di Jakarta naik mobil ke Bandung ini Pak. Bukan di Bandungnya, tapi di Rancakalong, di bawah gunung. Nggak ada apa-apa di situ, saudara. Dengar suara jangkrik, suara belalang. Saya tinggal cuman di mes kecil jelek, saudara. Kamar mandi hitam semua, jorok. Dan kalau mau ke kamar mandi harus melewati jalan setapak gelap, saudara. Di situ saya mulai dilatih. Mau mandi saja, wantri sama orang-orang buru-buru, saudara. Waduh Tuhan, aku mau mandi Tuhan. Ini tak lihat, wantrinya begitu panjang. Karena mandi cuma 3. Mau mandi saja saya butuh Tuhan. Saya berdoa, Tuhan la Isa, aku duluan. Tapi tidak dijawab sama Tuhan. Saya dibiarkan antri, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ketika saya antri, ada orang Cina, Mr. Alex, what are you doing? I want sicau, aku mau mandi. Come here. Kamu mandi di mes saya sana. Untuk mandi saja saya butuh Tuhan. Untuk makan saja. Tadinya sudah saya makan dengan buru-buru. Waduh, makan buru-buru saudara, bukan saya mau menghina. Makan lesehan di bawah. Pakai tangan. Saya tidak biasa. Tuhan lah iso kok, Tuhan ojo makan model kok ini Tuhan. Hari pertama, kedua, seminggu saya tetap makan di situ. Hari ke-7 baru saudara. Tuhan aku mau makan sing enak. Tuhan ini ya apa campur orang gini. Baru waktu saya makan, saudara mau makan. Saya dipanggil, ada pekerjaan belum selesai. Sampai akhirnya telat saya makan. Waduh, sorry Mr. Alex. You late dinner. Ya tak bercanda, iya ini makanannya habis semua. Oh don't worry. Kamu ikut saya, kamu naik di mes saya. Kamu makan makanan orang-orang Cina. Saudara, mereka itu makanan orang Cina dan orang lokal beda. Saudara. Sejak itu saya makan sama mereka. Saya butuh mobil saja untuk ke gereja. Saya sembahyang, saudara. Tuhan, iki tempat aku kerja iki jauh di tengah gunung. Gak jelas kapan pulangnya. Pak, aku kapan pulang? Wis, kamu tanya pulang, baru sampai tanya pulang. Kerja dulu. Waduh. Saya pikiran saya, Tuhan aku mau ke gereja. Gereja mana ini? Ditunjuk Tuhan gereja jauh 2,5 jam. Naik apa Tuhan? Untuk mau ke gereja saja saya sembahyang. Tuhan naik apa? Kamu ngomong sama orang itu. Saudara, enggak kenal sama saya. Mau kemana? Dengan pengkerik gini saudara. Yang nanti akhirnya ketika setelah selesai, Tuhan buat dia yang gini sama saya. Saudara. Mau ke gereja, udah ada mobil? Loh Pak, hari Minggu, udah ada supir. Ya sudah, saya kembali ke mes. Saya berdoa, kamu ngomong sama orang Cina. Kamu orang Kristen, kamu mau ke gereja. Bapak surat itu kan ada formulir peminjaman mobil. Saudara, jelas itu suara. Untuk ke gereja saja saya butuh Tuhan. Habis itu saya ambil, saya kasih. Oh oke misalnya dia tanda tangan, tak kasih no. Saudara tahu saya dikasih mobil apa? Saya dikasih mobil box. Tidak dikasih supir. Lah terus mau aku naik mobil box, kotor lumpur semua saudara. Mobil proyek. Jalan aku juga naik gunung. Kembali ke orang Cina. Kamu ke gereja hari apa? Hari Minggu. Oh hari Minggu kita orang libur. Oh don't worry. Nanti supir lembur buat kamu. Sopir di lapangan bisa. Minggu pertama, minggu kedua tak jalani naik mobil, sudah ada AC-nya. 2 jam untuk ke gereja. Minggu ketiga, saya dikasih mobil yang lebih bagus. Minggu keempat, nah mobil saya lebih bagus lagi. Hanya untuk ke gereja saja, saya harus sembahyang. Dari situ saya tahu, oh Tuhan mau didik saya. Apa-apa harus tanya dia. Apa-apa harus berdoa. Dan bukan hanya itu, ketika saya lakukan satu demi satu, sampai mes saya yang tadinya di bawah, dipindah sejajar dengan mesnya, manajernya orang Cina. Itu pun sama Tuhan, kamu nanti ya, ini pagi-pagi datang, itu orang Hong Kong mau pulang. Dia mau pulang, dia beli kasur itu 2, kan saya naruh accounting, jelas itu suara. Kamu bilang sama dia, kasur ini kamu pakai. Loh kamarku enggak cukup, saudara suara itu hilang. Memang kamar saya cuma cukup 1 ranjang kecil saja. Karena mesnya kecil, tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Saudara. Spraynya itu buluk, saudara. Waduh, saya lakukan, saudara. Loh, Mr. Alex, iya, ya apa? Kasurku sudah lubang.
Kamarmu enggak cukup, tapi enggak apa-apa, tak pindah ya, kamarmu sebelah saya. Kebetulan ini orang saya pulang, kamu pindah. Kasur baru. Untuk tidur saja, minta kasur, saya harus sembahyang. Saudara, di situ saya dilatih sama Tuhan. Apa-apa harus tanya dia, bergerak. Itu tadinya cuma kehidupan sehari-hari. Saya pas lagi bangun lagi, sudah bangun rumah. Justru sudah rumah saya bisa selesai. Kalau saya tidak di Bandung, tidak dengar suara Tuhan, tidak akan selesai rumah itu. Di sana saya ketemu si A, si B, si C. Seperti seolah-olah ini nyopalek. Ketika kita belajar dengar suara Tuhan, saudara. Dikatakan, dan kita lakukan, dikatakan tadi, kita bisa menerima yang namanya bahagia, saudara. Bagian yang terakhir, saudara, pelaku firman. Saudara, pelaku itu apa sih? Pelaku itu bahasa aslinya adalah poietes, yang artinya orang yang melaksanakan, orang yang menjalankan firman. Sekali lagi, orang yang melaksanakan dan orang yang menjalankan firman. Tahukah saudara, di dalam firman itu ada kekuatan untuk membuat dan mencipta. Ada doer, ada maker, ada creator. Jadi ketika kita mendengar firman, kita menjalankan firman, apapun itu, saudara. Contoh, sudah berhenti kamu ngerokok. Satu, kita dengar, kita berhenti, kita stop, kita lakukan. Saudara, maka firman itu punya kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Dengar firman, orang harus murah hati. Tapi duitku cuma sedikit, sudah dahulukan untuk kepentingan Tuhan. Kita dengar, kita lakukan, kita tidak punya uang tapi kita sudah lakukan firman. Tiba-tiba dia bisa membuat firman itu bisa punya kuasa. Uang saya cuma tinggal 1 juta. 2 hari lagi harus nyicil Avanza saya 4.500.000. Belum gajian, belum ada keperluan yang lain. Tiba-tiba di depan rumah saya ada orang, Pak, aku ditinggal istriku, aku sekarang sakit, mau berobat di rumah sakit, butuh naik mobil, habis itu setelah selesai aku mau pulang ke kampung, Pak, sekarang aku butuh uang. Batin saya, mau pikir aku ki bapakmu ta, kok mau jelasno kabeh ya kan. Sopo kamu, aku gak kenal, masuk depan rumah aku jelasno semua, aku butuh uang. Mau tak jawab, saudara? Ya dolek duit, Pak, kerja dewe ya kan, mau tak jawab begitu, saudara. Tapi firman Tuhan, apa yang ada dalam kantongmu kamu kasih. Mau tak lawan, saudara. Loh, Tuhan, aku ini butuh buat ini. Kasih, bilang Tuhan yang suruh. Tuhan Yesus yang suruh. Saudara tak kasih bread. Sudah Pak ya, sudah selesai, saya berangkat ketemu orang Cina kerja seperti biasa. Pulang di amplopi, sudah dikasih 5 juta. Saudara, kadang-kadang Tuhan tuh kita tidak pernah bisa berpikir apa maunya Tuhan. Tapi ketika kita hanya melaksanakan, saudara, kita ngerti, jalankan firman duluan, saudara. Tanpa kita ngerti enggak ngerti, jalankan firman. Bisa enggak bisa, lakukan firman. Sulit enggak sulit, jalankan firman. Karena firman Tuhannya apa, saudara? Mazmur 34:9. Kecaplah dan lihatlah. Makan dulu, baru lihat. Saudara, kalau makan soto pasti kan diaduk dulu, dilihat dulu, ada kecoa enggak, ada lalat enggak, saudara. Saya pernah makan soto tak udek, saudara, tak udek. Loh, kok ada laler gonge, tak kembalikan, saudara. Lah tapi firman Tuhan enggak boleh gitu, enggak boleh lihat dulu, ngerti enggak ngerti jalan, kecap dulu. Bisa enggak bisa, jalan. Sulit enggak sulit, jalan dulu. Punya enggak punya, jalan dulu. Kalau itu firman, kalau itu memang Tuhan yang suruh, kecap dulu. Baru setelah kita ngecap, firman Tuhan mengatakan, dan lihatlah. Lihat saudara, ketika saudara lakukan firman, biarpun bisa, biarpun enggak bisa, biarpun sulit, biarpun saudara enggak punya. Lihat, firman mengatakan setelah melakukan firman, yang terjadi kita disuruh lihat betapa baiknya Tuhan itu. Ketika sudah melakukan firman, kita akan ketemu dengan yang namanya pemberi kebaikan.
Saudara, Yakobus 1 ayat 22 ini itu clue. Orang-orang pada waktu itu sama Yakobus disuruh, kamu lakukan firman sajalah. Kalau kamu mau ketemu sama si sumber pemberi berkat. Yakobus 1 ayat 17, saudara. Ayat sebelumnya Yakobus sudah nulis. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara ya. Bahasanya bagus, Yakobus 1 ayat 17. Allah adalah sumber segala pemberian yang baik dan sempurna. Segala berkat itu turun dari Allah, Bapa yang menciptakan semua benda. Kalau kita sudah mengecap melakukan firman, biarpun susah, sulit, besar, kita lakukan, kita akan melihat yang namanya kebaikan Tuhan. Kita akan dekat dengan yang namanya sumber. Nuh, susah kan bikin bahtera? Nggak punya pengalaman kan, bukan arsitek kan, kondisi teknologinya juga nggak memungkinkan, ngawur lagi sudah disuruh bikin bahtera di atas gunung lagi. Susah, sulit, ngerti nggak ngerti, Nuh jalan. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak cincong, tanpa banyak ngeyel. Yes sir. Abraham sudah tinggal di tanah Urkasdim, saudara. Dia kaya di situ, dia punya pekerjaan, kerabatnya semua di situ. Disuruh keluar di sana, enggak dikasih tahu tempat tujuannya kemana. Enggak tanya, enggak babi bu, enggak ngeyel, dia keluar. Ketika Nuh jalan maunya Tuhan, lihat dia dibedakan bukan cuma sekitarnya, seluruh dunia mati. Tapi Nuh, orang yang dengar dan lakukan firman, dia selamat. Hidupnya selamat, ekonominya selamat, keluarganya selamat. Abraham, ketika dia tidak ngerti maunya Tuhan, tujuannya tidak jelas. Saudara kalau kamu keluar ke sana kemana? Wis pokoknya keluar dulu. Iki lagi hujan, kamu kan nggak gila, aku mau suruh keluar sana. Saudara pasti kita tanya. Tapi lihat Abraham, kalau yang suruh itu Tuhan, jelas tidak jelas, dia jalankan dulu, dia kecap dulu. Musa, Yusuf, Maria, lihat orang-orang tokoh-tokoh iman, orang-orang sudah melakukan firman, lihat hasil akhirnya. Nuh selamat seluruh keluarganya, seluruh bumi punyanya dia. Abraham, kian lama kian kaya tambah kaya. Musa, orang paling sakti, saudara. Ya apa enggak sakti, mukanya glowing, saudara. Bukan glowing seperti tadi pagi dokter Bernard, saudara. Enggak tahu mungkin diapain, saudara. Tapi Musa karena dia orang yang dengar perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, sakti, air diketuk jadi darah. Tongkat diangkat di atas, hujan es turun. Wah kan enggak sakti, kan sakti sudah. Itu orang-orang yang nurut firman. Bagian terakhir, saya berdoa supaya saudara dan saya jadi pelaku firman. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, saudara ya. Bisa dibuka gambar yang pertama. Saudara, saya pernah bicara mengenai kursi pijat, saudara. Kursi ini saya sudah lihat, saudara, 1 tahun yang lalu. Sampai istri saya itu ngamuk-ngamuk, kok kamu pakai bahasa saya, kamu gak popo tak pikiranmu. Saya sudah coba kursi pijat yang merek Ogawa, Itsu, Perfect Health, saudara. Binbo, Advance. Harganya ada yang 20, 30, 60. Ini kursi harganya 140 juta. Pada waktu saya lihat. Nov, nyoba apa salah sih? Nyoba kok mau sudah boleh sih, Nov. Ngapain kok kamu beli? Sudah, bukan kamu yang ngatur. Beli enggak beli? Kalau Tuhan mau beli mau apa? Cuman aku enggak gila, Nov, tuku kursi 140 juta. Nyoba itu. Masuk salah nyoba? Ya wis. Kan aku suruh nemeni kamu belanja. Belanja sepatu, belanja baju, saya suruh nungguin. Kamu mau belanja baju, belanja sepatu, aku mau suruh nungguin. Tapi ada iwak di kulkas, enggak segera mau masak-masak. Sop juga enggak mau panas-panasi. Disuruh nanti dulu. Wah, tak tinggal pergi kursi pijet, saudara, sama saya. Sambil guyonan sama dia, saudara. Saudara, saya sering dikasih Tuhan tugas untuk bawain firman. Satu ketika, saudara,
Saya tidak pernah berpikir untuk punya kursi ini. Tak suruh nyoba istri saya. Enak ku. Kesel ku, ringan. Cuma 15 menit. Ini kursi yang paling canggih, yang paling mahal, sudah. Harga 140 juta. Sudah AI. Jadi ketika saudara taruh tangan di situ, dia bisa cek kondisi jantung, tekanan darah, kondisi pernafasan, dan titik-titik sendi-sendi saudara yang capek, yang lemah, yang mungkin sudah kendor keluar dari tempatnya, dia bisa suggest, luruskan semua. Sudah touch screen, saudara. Enakku. Saya tidak pernah berdoa minta kursi ini, saudara. Cuman, enak. Saya cuman bayangkan, papa mamaku bisa pakai ini kan, umurnya pasti bisa panjang. Saudara, saya tidak pernah pikir kursi ini. Tapi setiap pergi, saya coba kursi ini. Saya tanya harganya. Saya kenal salesnya itu ada 5. Tidak apa-apa tahu saudara. Loh, kok ngapain kamu kenal mobil? Enggak, orang belajar. Saya pernah ingat bapak kan, belajar. Ikut ke kantor pengacara. Ngapain? Belajar. Kata-kata belajar itu saudara. Saya pegang, ya sudah aku belajar. Belajar tanya sales berapa harganya, sampai nawar segala macam. Enggak, kepengen beli, cuman belajar saja. Sampai sejauh mana kemampuan saya untuk nawar. Dari 139 ada yang ngasih 120, 100, beli enggak, sudah ini terlupakan. Sedangkan saya tetap berjalan dengan kehidupan saya. Di satu sisi saudara, ada orang yang sudah saya kenal 3 tahun. Orang ini pelit, orang ini bencekno, orang ini, sorry saudara, sorry to say, enggak play saudara. Dia sudah tahu saya kerja konsultan pajak. Dia tanya saya A sampai Z, sampai telepon tuh sampai kesel saya. Yo. 1 minggu mungkin 2-3 kali tanya. Dan bukan cukup seperti itu. Dia suruh anak buahnya ke kantor saya suruh ngajari, gak dibayar saudara. Habis itu sudah hilang 1 bulan, 2 bulan. Habis itu ada masalah lagi yang tidak bisa diselesaikan konsultan. Tanya saya saudara. Oh gini loh, masalah gini. Yo wis, gampang yo. Wis ditutup telepon tanpa dibayar. Habis itu kalau sudah punya mau, saya diperintah seperti saya anak buahnya. Siapno waktu lo yo, meneh aku nang kantormu. Yo wis gak iso pokoknya aku nang kantormu. Ajarono iki anakku. Saya cuma batin. Loh ya apa sih wong iki? Bukan klien saya, bukan siapa-siapa saya, cuma dikenalkan. Dia cocok ngomong sama saya, tanya segala macam. Sepertinya orang egois, orang bencekno, saudara. Aku mau buat PT baru. Dia tanya, saudara, PT apa yang harusnya dibikin dan pajaknya gimana. Saya sudah tolong dia sampai 1 bulan dengan harapan, saudara. PT yang baru itu dikasih saya. Untuk saya mengerjakan. Paling fee saya cuma 2.500.000, 3 juta. Saudara, saudara tahu, saya sudah ngajari dia. Tapi PT-nya tidak dikasihkan saya yang pegang, dikasihkan orang lain. Sorry yo, tak kane wong iku, jujur lagi sama saya. Habis itu besok tanya lagi sama saya. Waduh. Dan terakhir saudara, ada program baru dari pajak, anak buahnya tidak bisa. Cuman saya sudah ngomong sama Novinov belajar, akhirnya istri saya menurut saya sudah belajar, saya ajari, dia belajar sendiri, bisa semua, iso. Ajaran oleh anakku, segampang itu saudara. Tapi saya ingat firman, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau kamu tidak menjadi lemah, kamu akan menuai. Saudara, orang ini tetap tidak ngasih uang saya apa-apa, saudara. Sampai 2 bulan yang lalu, dia ada masalah, saudara. Dia ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Dia datang lagi ke kantor saya dan dia keluar ngomong, aku iki suwe sungkan ambek kon Wis piro tahun ya aku kenal kon yo. Aku gak pernah kayak kono apa-apa mek situ koetar to Dia bilang gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Selama saya bisa bantu kamu kasih saya uang, enggak kasih saya uang, bukan masalah buat saya. Rezeki saya bukan tergantung dari kamu. Saya gitukan sudah. Wah, kon ngono lagi. Ya iya, kita anak Tuhan. Makanya nih kantor iki ono Alkitab loro. Lho kok Alkitab loro iki lho diburilet. Ono ensiklopedia Alkitab. Wah, yo jami-jami lek.
Yes, masalahku ya tulung ngono, wis kono aja khotbah nang aku. Saudara saya tolong. Nggak ngomong fee, nggak ngomong apa, selesai masalahnya. Saya tidak dibayar lagi. Nah waktu itu pas kebetulan Bapak Gembala ini ngomong soal dokter laser. Saudara. Dalam hati saya cuma kepingin belikan orang tua saya. Tiba-tiba uang sudah ada. Saya minta tolong saudara Andre untuk, tolong Andre, koko cari nolah, second apa-apa. Saudara sudah ketemu barangnya, tapi uang yang sudah ada itu, saudara, tiba-tiba Tuhan bilang kasih untuk yang lain. Kok ini barangnya ada, sampai saya bilang, Andre cancel dulu, pending dulu bisa enggak? Uangnya saya kepake Andre. Ya sudah, saya sudah belajar mengenai dokter laser, nah, tiba-tiba orang ini datang. Setelah selesai dengan ngomong sama Andre soal dokter laser, dan di komputer saya itu ada jam, apa? Dokter laser. Kon kabeh tuku ikut talek. Aku duwe iku. Iya, aku mau beli orang tuaku. Tak pikir mau dikasih ke saya, saudara. Dia punya yang 16 titik, saudara. Yang saya kan 10 titik, 10 laser. Ya sebetulnya sih aku pengen tuku. Tepan ya opo, tak sindir-sindir sedikit, saudara. Ndak kroso-kroso, saudara. Terus habis begitu, saudara, di meja itu ada brosur kursi ini. Ya apa, wis mari to masalah apa? Yo wis. Lho kan kabeh tuku kursi iki. Yo gak gila, Pak, regane sakmono. Lho kan pengen ta? Lho, apa Buka slide yang kedua. Lho kan pengen ta? Saudara, kursi itu sudah ada di rumah saya. Ratusan juta. Ditutup sama orang itu, saudara. Ditutup 1 sen pun saya tidak keluar uang. 1 sen pun saya tidak keluar uang. Saya sampai nangis, Tuhan, aku tidak minta ini kursi. Saya cuma kepingin saja ada kursi ini untuk orang tua saya. Cuman saya juga tidak maksa, saudara. Orang lain, kursi ini seharga mobil Avanza. Tapi kok bisa ada di rumah saya tanpa saya keluar 1 sen pun. Mohon maaf, saudara ya. Saya renungkan, kalau kamu kerja sama orang, gajimu 1 bulan 5 juta. Kira-kira bisa beli ini kursi 2 tahun? Nggak bisa, Tuhan. Kerjamu susah enggak? Cuman duduk di belakang meja. Klienmu datang kamu jelaskan. Gak susah. Kursi ini ratusan juta. Kalau saudara ada di bandara, saudara, di lounge yang prio, saudara, yang khusus black card, saudara, baru ada kursi ini itu pun kursi yang tipe di bawahnya. Ini tipe paling tinggi, paling atas, paling mahal. Alek gak keluar 1 sen pun. Tuhan, aku ini sopo? Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika kita orang yang melakukan firman, jangankan soal rumah tangga, saudara, masa depan saudara, soal kursi saja sama Tuhan diperhatikan. Saudara, level saya bukan kursi ini. Kalaupun saya punya pakai uang pribadi saya, saudara, saya mikir untuk beli kursi ratusan juta ini. Kadang kalau saudara ketemu orang yang mencekno, saudara, jangan dibuang. Saudara coba tanya sama Tuhan. Orang yang melunasi kursi ini sudah 3 tahun membuat tidak enak. Saudara. Tanya terus gak bayar, sudah merentah, sudah ini, sudah itu. Dia tutup semua ini kursi. Kemarin baru datang di rumah saya. Tuhan suruh mikir. Coba kamu lihat. Saudaranya papa mertuamu. Kaya kan? Ya. Kursi pijatnya apa? Harganya berapa? 30 juta. Bos kan dia. Kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa. Kok bisa punya kursi ini? Saudara coba, saya bukan, mohon maaf saudara, bukan masalah sombong harganya apa. Tapi lihat, gereja kita mungkin tidak seberapa orangnya.
Tapi sekali lagi, ibadah itu bukan dilihat orang. Ibadah bukan hanya sekedar melayani, terus saudara harus dari hati. Hal yang mungkin saudara tidak timbul dengar dalam hati. Saudara mungkin ini bukan kebutuhan primer. Dan mungkin pun juga kalau saudara punya uang, mungkin juga gak kalau mau alek gendeng ge opo tuku kursi kok ngono. Saudara saya tidak bayar. 1 sen pun aku gak keluar uang. Tinggal duduk di rumah, bareng datang sendiri. Dipasang. Aku mau ngasih angpo saudara, ambil yang masang, gomban 50.000. Saudara kadang lihat, ketika kita jadi pelaku firman, kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Kalau sudah datang waktunya, kita akan nuai. Pelayanan apapun, sesusah apapun, seberat apapun, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadilah domba, saudara. Saudara, saya ditanya dengan Bapak Gembala, Lek, kamu enggak kepengen ganti mobil? Saudara, saya enggak pernah terbesit pun. Sudah saya ucap syukur, saya sudah punya ini. Tapi hari-hari ini saudara, ada orang yang maksa nawar mobil saya. Tuhan, aku enggak mau ganti kok. Tapi lek memang ini maumu, harganya harus gila Tuhan. Harganya harus gila. Aku enggak mau harga pasaran, harus lebih tinggi. Itu aku tahu bahwa itu maumu. Aku juga enggak tahu Tuhan mau ganti mobil apa. Saudara, saya juga enggak mau mikir itu. Saudara. Beli enggak dibeli ya urusan belakang. Cuman tiba-tiba setelah ini datang, saya renungkan sambil siapkan firman. Lihat, ketika kamu melakukan firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari terakhir kamu cari saya, ucap syukur. Hari pertama kamu kasih saya. Di awal saudara, saya diajar dengan Bapak Gembala. Ayo Lek, di awal ini kita perhatikan orang miskin. Saya lakukan. Doa malam pertama saya lakukan. Minggu pertama pun, waktu saya ada di luar kota, saya cari gereja. Ibadah kalau disertai dengan rasa yang cukup, itu menimbulkan keuntungan yang besar. Di awal 2025, saya tidak berpikir ada barang ini di rumah saya. Tuhan cuma ingatkan, ketika kamu siap firman, 2-3 jam, boyokmu sakit toh. Kamu kadang mau eker-ekeran toh ambil istrimu. Halah kok kon mijeti titik gak gelem nom, aku wis gak maksa kamu masak, mijeti titik si A I U E O. Kamu capek ndak usah suruh istrimu. Duduk di situ 15 menit, selesai capekmu. Saudara, siapa saya? Kalau saya bisa, saudara juga pun harusnya bisa. Kalau Bapak Gembala bisa, saya punya prinsip. Gerejanya sama, firmannya sama, bahasanya sama, pelayanannya sama. Tapi kenapa hidupnya beda? Kita pelaku atau pendengar? Jangan kita melayani hanya karena manusia. Saudara, mama saya tiba-tiba datangi saya. Wah, dia puji saudara Andri Ciami. Memang Pak Herman Gembalamu kulek ngajar didik anak ini. Ciami, apa omah? Mama wis ndak gereja situ ketemu mama. Mama diparani, dikasih makan ambek papa, aisu. Jabe. Tapi ada sing satu melengos. Mah, tak bilang begitu. Firman Tuhan sama. Tinggal pilihan orang mau melakukan atau tidak melakukan. Kalau melakukan yang untung orang itu sendiri. Kalau tidak melakukan, ya sudah. Di gereja kami Pak Herman dididik supaya gak oleh sombong. Anak-anak itu harus menghormati orang tua. Firmannya sama, semua sama. Terserah orang itu mau melakukan atau tidak. Kalau melakukan, saudara, ada hasilnya. Seperti saya tadi bilang, firman itu punya daya cipta. Ini saudara buktinya, saudara. Sampai ngumun-ngumun istri saya, saudara. Ya apa kok cara beli? Ya, keluar duit enggak? 1 sen pun enggak keluar. Saudara, firman itu apapun yang saudara dengar, saudara harus bisa melakukan. Dan saudara ngerti suara Tuhan. Susah, berat apapun, jalankan. Saya percaya ketika saudara menjalankan, Tuhan tidak tutup mata. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.